Baiklah, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai tahapan pengambilan keputusan dalam sebuah Decision Support System atau DSS. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Shan Mukarakombang dari kelas 5T6. Mari kita mulai. DSS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Presentasi ini akan berfokus pada 3 fase utama menurut Herbert Simon, yaitu Intelligence Phase, Design Phase, dan Choice Phase. Ketiga fase ini membentuk kerangka kerja sistematis dalam membantu manajer atau pengambil keputusan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam dunia bisnis maupun organisasi, pengambilan keputusan seringkali bersifat kompleks, melibatkan data besar, kondisi yang tidak pasti, dan tujuan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis. DSS hadir untuk membantu mengolah data dan memberikan rekomendasi. Menurut Herbert Simon, proses pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu Intelligence, Design, dan Choice. Dengan memahami ketiga fase ini, kita dapat melihat bagaimana masalah diidentifikasi, bagaimana solusi dikembangkan, dan bagaimana alternatif terbaiknya akhirnya dipilih. Fase pertama adalah Intelligence Phase, yang berfokus pada identifikasi masalah. Di sini, seorang manajer harus memastikan apakah benar ada masalah atau hanya gejala dari sebuah masalah. Misalnya, turunnya penjualan bisa menjadi gejala dari masalah yang lebih mendasar, seperti kualitas produk atau strategi pemasaran. Pada fase ini juga dilakukan klasifikasi masalah, apakah terprogram atau rutin, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diuraikan menjadi sub-masalah, agar lebih mudah dikelola. Dan yang tak kalah penting adalah menentukan siapa pemilik masalah, karena masalah baru bisa diatasi jika ada pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Namun, Intelligence Phase tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan seperti keterbatasan data, biaya pengumpulan data yang tinggi, atau bahkan data yang tidak akurat. Selain itu, bersifat kualitatif dan sulit diukur, seperti kepuasan pelanggan atau kepercayaan pasar. Sering juga terjadi kebingungan antara masalah utama dengan gejalanya. Karena itu, fase ini sangat krusial, karena kesalahan dalam identifikasi masalah akan membuat langkah-langkah selanjutnya salah arah. Setelah masalah diidentifikasi, kita masuk ke design phase. Pada phase ini, kita membangun model yang mempresentasikan masalah dan mengembangkan alternatif solusi. Model bisa berbentuk matematis, kuantitatif, maupun kualitatif. Penting untuk memahami bahwa model yang terlalu sederhana memang lebih cepat dibuat dan mudah digunakan, tetapi mungkin kurang akurat. Sebaliknya, model yang terlalu kompleks lebih akurat, namun memerlukan lebih banyak data, biaya, dan waktu. Jadi, design phase ini adalah tentang mencari keseimbangan antara kesederhanaan dan ketepatan. Dalam design phase ada 3 komponen penting. Pertama, variabel keputusan, yaitu pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh pengambil keputusan, misalnya menentukan strategi pemasaran. Kedua, variabel hasil, yaitu tujuan yang ingin dicapai, misalnya peningkatan laba atau pertumbuhan penjualan. Ketiga, parameter lingkungan, yaitu faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol, misalnya kondisi ekonomi global atau regulasi pemerintah. Pada fase ini juga dilakukan pemilihan metode, bisa berupa optimasi, analisis deskriptif, atau simulasi, tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Fase ketiga adalah choice phase, yaitu saat pengambil keputusan memilih solusi terbaik dari alternatif yang tersedia. Pada tahap ini, semua alternatif dievaluasi dengan menggunakan kriteria tertentu. Untuk membantu proses ini, digunakan beberapa teknik seperti analisis sensitivitas untuk mengukur ketangguhan alternatif atau analisis what if untuk melihat dampak dari perubahan variabel tertentu. Ada berbagai pendekatan pencarian solusi, mulai dari metode analitik yang formal, algoritma, hingga pendekatan yang heuristik yang lebih praktis. Pilihan akhirnya bisa berupa solusi yang optimal atau setidaknya solusi yang memuaskan. DSS dan kerangka 3 fase ini digunakan di berbagai bidang, misalnya dalam perencanaan keuangan, DSS membantu memutuskan strategi investasi terbaik. Dalam manajemen inventory, DSS membantu menentukan jumlah stok yang optimal. Di bidang lingkungan, DSS dapat menganalisis dampak pembangunan terhadap ekosistem. Di bidang teknologi, DSS bisa digunakan untuk simulasi atau forecasting.
Bahkan dalam manajemen layanan publik, DSS digunakan untuk mengelola antrian atau aliran informasi agar lebih efisien. Jadi konsep ini sangat luas aplikasinya dan relevan di banyak sektor. Sebagai kesimpulan, proses pengambilan keputusan dalam DSS terdiri dari 3 fase: intelligence, design, dan choice. Intelligence phase membantu kita memahami masalah, design phase memungkinkan kita menyusun alternatif solusi melalui model, dan choice phase membawa kita pada pemilihan solusi terbaik. Tantangan terbesar ada pada data dan ketidakpastian, tetapi dengan DSS, pengambil keputusan bisa lebih terarah. Jadi, DSS bukan hanya sekadar alat, melainkan kerangka berpikir sistematis untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi kompleks. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Shan Kombang. Terima kasih.